Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BMRI kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang bernama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BMRI ini. Jadi untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari interest income atau pendapatan bunga ya teman-teman. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, dan mereka membagi dalam 4 segmen yaitu corporate, commercial, UMKM, sama consumer. Terus terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BMRI. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 60%, masyarakat sebesar 39,2%, dan treasury sebesar 0,8%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya teman-teman, dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan di 2020 ini mengalami penurunan sebesar 4,6%. Jadi di masa pandemi seperti sekarang pada sektor bank yaitu mereka yang terkena dampak duluan. Tetapi untuk BMRI ini masih mengalami penurunan hanya sekitar 4,6% dari segi pendapatannya. Terus kalau kita lihat dari segi net profitnya dari 2014 sampai 2019 juga cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan di 2020 mengalami penurunan sebesar 37,8%. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 8,4%. Terus dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 11,4%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi di 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Dan penurunan 2019-2020 sebesar 7,3%. Oke teman-teman, kalau di sektor perbankan ada rasio perbankan yang perlu kita perhatikan yaitu NPL, CHR, sama LDR. Jadi untuk NPL-nya atau non-performing loan-nya di 2020 mengalami kenaikan hampir 1% ya teman-teman untuk gross-nya. Dari 2,39 menjadi 3,29%. Terus untuk NPL net-nya dari 0,84 menjadi 0,43%. Jadi di 2019 ke 2020 untuk NPL net-nya malahan mengalami penurunan. Tetapi kalau saya baca dari berita, BMRI ini banyak menghapus hutang-hutang atau kredit-kredit yang tidak lancar ya teman-teman. Terus untuk dari segi CHR-nya dari 21,39% mengalami penurunan sebesar 2% ya teman-teman, jadi sekitar 19,9%. Dan ini masih sangat sehat, yang dimana dianjurkan oleh Bank BI hanya di atas 9%. Terus dari segi LDR-nya di 96,37% di tahun 2019, dan di 2020 ini mengalami penurunan menjadi 82,95%. Dan menurut saya ini tindakan yang bagus ya teman-teman, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang kalau kita banyak memberikan pinjaman atau memberikan kredit ke orang lain, malahan resiko untuk NPL-nya semakin tinggi. Jadi untuk sementara untuk kebijakan di bawah 90% itu menurut saya LDR-nya cukup bisa dikatakan cukup bagus di masa pandemi seperti sekarang. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2020 ini sebesar 19,59%. Dan ini mengalami penurunan cukup signifikan ya teman-teman di masa pandemi seperti sekarang. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan sekitar 10% ya untuk net profit marginnya. Terus dari segi EPS-nya mengalami penurunan juga menjadi 370 dan membuat pernya di 16,62 kali. Jadi untuk pernya ini mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya tidak signifikan dikarenakan satu EPS-nya mengalami penurunan, yang kedua dari harga sahamnya juga mengalami penurunan. Jadi membuat pernya tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terus dari segi book value-nya, untuk book value di BMRI di 4195, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 6150, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,47 kali. Dan kalau kita lihat secara histori pun memang PBV dari BMRI selalu di atas 1. Dan kalau kita bandingkan hanya dengan tahun sebelumnya, maka BMRI ini bisa dikatakan cukup murah. Terus dari segi DER-nya, untuk DER BMRI di 6,38 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, memang DER ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya di tahun 2020.
yang dimana karena dari segi equity-nya mengalami penurunan dan dari segi liability-nya memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya teman-teman. Terus dari segi ROE-nya di 8,82%. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, memang rata-rata untuk 2 tahun terakhir 2018-2019 untuk ROE BMRI ini di atas 9%. Jadi untuk 2020 ini masih bisa dikatakan cukup bagus, yang dimana 8,82% mendekati 9%. Terus untuk dari segi ROA-nya di 1,2%. Dan kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, rata-rata ROA-nya di sekitar 2%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 6150 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari BMRI ini sekitar 6.500. Jadi masih memiliki margin of safety 5,7%. Dan teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas dan itu dimiliki oleh negara. Dan kedua adalah tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi di tahun 2020 ini force major ya teman-teman, yang dimana di masa pandemi. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Dan untuk DER-nya masih di bawah 8 ya teman-teman. Jadi untuk kalau perbankan, kalau DER-nya di bawah 8 menurut saya masih sangat oke. Terus untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena mereka masih memenuhi standar dari BI dari rasio perbankan ya teman-teman. Terus untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Tetapi seperti tadi untuk ROE-nya di sekitar 8,82%, jadi sangat mendekati 9% ya teman-teman. Terus untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BMRI masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BMRI ini? Teman-teman, untuk sementara saya tidak membeli saham BMRI ya teman-teman, karena menurut saya dari secara fundamental memang sangat bagus, tetapi secara valuasi menurut saya sudah tidak begitu menarik. Jadi saya mencari saham-saham yang memiliki margin of safety lebih dari 20%. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join dan for free ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa join, untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.